Baiklah, kita coba akan membahas momentum impuls dan tumbukan. Momentum disimbolkan dengan P, itu ukuran mudah tidaknya benda yang sedang bergerak untuk dihentikan. Jadi momentum ukuran mudah tidaknya benda yang sedang bergerak untuk dihentikan. Kemudian rumus momentum itu P sama dengan M kali V. M adalah massa dan V adalah velocity atau kecepatan. Impuls atau I adalah sama dengan perubahan momentum atau delta P. Impuls sama dengan delta P, delta itu selisih P2 kurang P1. Impuls juga bisa dinyatakan gaya kali selang waktu, karena tadi momentum itu P adalah M kali V, berarti M kali V2 adalah P2, M kali V1 adalah V1, disederhanakan seperti bentuk ini. Catatan, ketika muncul V bisa bernilai positif, bisa negatif. Positif jika arah ke kanan atau ke atas, dan sebaliknya negatif ke bawah atau ke kiri. Itu penggunaan V-nya. Hukum kekalan momentum itu dinyatakan momentum akhir P awal sama dengan momentum akhir P akhir ya. Maaf, P awal sama dengan P akhir. Tahu M1 V1 disebut P1, M2 V2 P2, M1 V1 aksen disebut P1 aksen, M2 V2 aksen disebut berarti P2 aksen. Oke. Nah, kita lihat contoh soal berikut ini. Bapak ambil dari soal PAT SMA 1 2019. Sebuah benda yang bermassa 4 kg bergerak dengan kecepatan 1 untuk menghentikan benda tersebut dalam waktu 0,02 sekon diperlukan gaya. Nah, coba kita lihat. Diketahui, kita tulis dulu, diketahui tadi yang 4 kg adalah massa, berarti M 4 kg. Kecepatannya 1 meter per sekon, itu adalah V1 1 meter per sekon. Dihentikan atau berhenti, berarti V2 digunakan adalah 0, berhenti dalam waktu 0,02 sekon, berarti selang waktu adalah 0,002 sekon. Diperlukan gaya, ditanya berapa besar F. Untuk menghentikannya tentunya butuh gaya. Nah, tadi kita lihat peristiwa impuls I adalah F delta T, M delta V. Maka langsung boleh kita tulis solusinya F kali delta T adalah I, sama juga dengan M dikali V2 kurang V1. Jadi kita hanya butuh persamaan ini untuk menyelesaikan di atas. Sekarang kita masukkan angkanya. F yang ditanya, delta T-nya 0,02, 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan M-nya 4 kali V2-nya 0 dikurang V1-nya 1. Nah, berarti ruas kiri ruas kanan bisa kita sederhanakan dengan membagi 2, ini tinggal 2, sehingga 10 pangkat min 3 kali F sama dengan 2 kali min 1 ya, min 2.
Dengan kata lain, F adalah min 2 kali 10 pangkat min 3-nya pindah ke kanan jadi plus 3 Newton. Kenapa gayanya min? Berarti gayanya berlawanan arah dengan gerak benda. Kenapa harus berlawanan? Kalau searah bukannya berhenti tapi makin kenceng. Iya, jadi jawabannya 2000. 2000 berarti isinya adalah B. Itu untuk nomor 31 ya. Soal nomor 2 ya, contoh soal nomor 2 kita ambil dari PAT lagi, yaitu pada saat itu nomor 32 posisinya. Pada permainan bola kecil, bola bermasa 0,5 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan 2. Kemudian bola tersebut dipukul dengan gaya F berlawanan arah dengan gerak bola sehingga kecepatan bola berubah menjadi 6 dan bersentuhan dengan waktu 0,01 sekon ya. Maka perubahan momentum adalah jadi kita lihat pertama, kita tulis dulu datanya tadi ya. Diketahui masanya M 0,05 kg 0,5 bergerak dengan kecepatan 2, berarti V0 atau V1 adalah meter per sekon. Boleh V0 atau boleh V1 ya. Nah, dan dipukul dengan gaya F berlawan arah dengan gerak bola, berarti F-nya adalah sebesar gerak F gerak bola kita nggak tahu berapa, yang pasti kecepatan V2-nya adalah 6 meter per sekon. Nah, gitu. Dan bersentuhan dalam selang waktu 0,01 sekon. 0,01 sekon. Yang ditanya perubahan momentum. Iya. Jadi yang ditanya di situ adalah delta P, perubahan momentum. Ya. Kembali seperti yang tadi. Solusinya kita lihat. Perubahan momentum delta P atau impuls bisa P2 kurang P1, bisa juga F kali delta T. Karena F tidak ada, maka delta P-nya kita gunakan rumus yang udah ada datanya saja, yaitu M dikali V2 dikurang M dikali V1. Tuh. Nah, kita tinggal masukin angkanya. M-nya 0,5, V2-nya adalah min 6. Loh, kok tiba-tiba min? Karena tadi ada kata berlawanan arah. Iya. Kemudian dikurang M1 0,5 dikali V1 adalah 2. Ini arah semula positif, arah akhirnya berlawanan min. Berarti perubahan momentum adalah min 3 dikurang dengan 1. Berarti perubahannya min 4, satuannya kilogram meter per sekon. Nah, minus ini menyatakan perubahannya tadi arahnya berlawanan ya. Berlawanan. Jadi minusnya tidak ada di pilihan, nggak usah kita gunakan berarti. Jadi jawabannya adalah yang B gitu ya. Jadi jebakannya tadi ada berlawanan arah. Kenapa tadi minus tadi ya? Sekali lagi ini kalau lupa minnya ini akan jadi plus, maka jawabannya 2 ada juga tapi salah ya. Oke. Yang berikutnya yaitu contoh soal yang ketiga, model soal UN.
Sebuah benda bermassa 10 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan 2 ke kanan. Grafik di atas, maka besar kecepatan akhir benda adalah. Baik, jadi dari data ini diketahui massanya adalah 5 kg. Kemudian V mula-mula V1-nya adalah 2 meter per sekon ke kanan. Besar kecepatan akhir ditanya V2 gitu. Nah, sementara di sini ada grafik gaya dengan waktu, di mana luas bangun ini luasnya adalah panjang kali lebar 2 kali 6 adalah 12. Luas bangun yang ini adalah segitiga alas kali tinggi bagi 2, yaitu ini alasnya 6 dari 8 kurang 2 di 6 dikali tingginya 8 bagi 2 berarti 24. Kalau kita jumlahkan totalnya ini adalah 36. Nah, luas total ya. Luas total itu dari waktu 0 sampai dengan 8 itu tidak lain adalah F yang di atas dikali dengan yang tegak delta T yang namanya adalah impuls atau delta P. Berarti luas yang kita cari tadi yang bernilai 36 adalah merupakan delta P-nya, yaitu M dikali V2 kurang V1. Kita lanjutkan, 36 sama dengan M-nya adalah 10, V2-nya adalah belum tahu ya, dikurang V1-nya adalah 2. Ruas kiri kanan bergerak mula-mula ke kanan. Grafik besar kecepatan akhir benda adalah, ya, berarti ruas kiri ruas kanan ini kita bagi dengan 10. Iya, ini bagi 10 3,6. Ini geser ke kanan, maka V2-nya adalah 5,6 meter per sekon. Iya. Nih, maaf ketikanya salah, mestinya ini adalah 5,6 ya. Jadi itu untuk solusi nomor 3. Ya, baik. Yang berikutnya tumbukan ya. Tumbukan itu ada 3, tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting gitu ya. Lenting sempurna itu adalah tumbukan di mana energi kinetik total sebelum dan setelah sama. Kalau dia lenting sebagian, kinetiknya berkurang. Kalau tidak lenting, maka kedua benda itu menempel atau menyatu. Itu tumbukannya jenisnya. Yang pasti pada peristiwa tumbukan ini berlaku hukum kalian momentum untuk awal sama dengan akhir, di mana V positif tadi menyatakan arah jarum ke kanan dan negatif adalah yang ke kiri seperti semula. Nah, koefisien kelentingan itu disimbolkan nanti E, itu adalah V1 aksen kurang V2 aksen per V1 kurang V2. Atau boleh juga buku nulisnya begini, V2 aksen kurang V1 aksen, di bawah juga harus sama, V2 kurang V1. Iya. Nah, untuk lenting sempurna nanti nilai E-nya 1, tidak lenting 0. Kalau lenting sebagian antara 0 sampai 1 ya. E antara 0 sampai 1 ini kalau dia sebagian gitu. Nah, untuk tumbukan dengan lantai benda yang kita jatuhkan dari atas lantai, maka nanti berlaku seperti ini. H2 adalah pantulan pertama, H1 lah tinggi awal, akar H2 per H1 sama dengan E, atau boleh juga akar H3 per H2, atau boleh juga akar H4 per H3 dan seterusnya, di mana V adalah akar 2GH. Nah, coba kita lihat contohnya nomor 4. 2 troli
A dan B masing-masing 1,5 bergerak saling berdekatan dengan VA 4 dan VB 5 seperti pada gambar. Jika kedua troli bertumbukan tidak lenting sama sekali, maka kecepatan kedua troli sesudah bertumbukan adalah, karena tidak lenting sama sekali tadi, itu nilai E-nya adalah 0. Yang tadi kita sebut dia pasti menyatu atau nempel, gitu ya. Nah, berarti bentuk tumbukannya nanti bisa kita nyatakan hukum kekalan momentum ya. Momentum awal P awal sama dengan P akhir ya. P awalnya adalah M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1 tambah M2 dikali V aksen, karena dia tadi kita sebut menempel gitu ya. Nah, jadi yang ini tadi V ini kita sebut V1, ini ke kiri adalah V2. M1-nya 1,5. M1-nya adalah 1,5. V1-nya adalah yang A ke kanan 4 ditambah M2-nya tadi disebutkan di situ masing-masing berarti sama, berarti ya 1,5 juga. V2-nya adalah 5 ke kiri. Ini 5 ke kiri berarti kita buat min. Ya, sekali lagi tanda min ini berarti ke kiri. Sama dengan M1 tambah M2, 1,5 ditambah 1,5 dikali V aksen ya, dikali V aksen gitu. Nah, kita lihat 1,5 kali 4 adalah 6 ditambah 5 kali 1,5 negatif berarti min 7,5 sama dengan 3V aksen. Ini min 1,5 sama dengan 3V aksen, maka V aksennya adalah min 0,5 meter per sekon. Minus itu menyatakan tadi ke kiri, karena kalau positif ke kanan. Berarti 1,5 ke kiri. 0,5 ke kiri, maaf ya. 0,5 ke kiri. Iya, lagi-lagi jawabannya adalah yang B. Nah, yang berikutnya contoh soal yang kelima. Benda A bermassa 2 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 8. Benda B masanya 3 kg bergerak ke kiri dengan kecepatannya 2. Kedua benda bertumbukan. Jika kecepatan benda A setelah terjadi tumbukan adalah 4 ke kiri, kecepatan benda B. Wah, kita lihat benda A tadi 2 kg ke kanan, berarti MA 2 kg, VA adalah 8, MB adalah 3 kg, dan VB adalah min 2 karena ke kiri ya. Ini tadi ke kiri. Nah, kedua benda bertumbukan jika kecepatan benda A setelah terjadi tumbukan adalah 4 ke kiri. Ya, berarti setelah tumbukan kita sebut VA tapi pakai aksen, yaitu 4 ke kiri. Karena ke kiri kita buat min 4 ya. Min ini menyatakan ke kiri gitu. Maka kecepatan B yang ditanya VB setelah tumbukan. Iya. Udah, karena tadi setiap tumbukan berlaku hukum kekalan momentum, maka kita gunakan lagi M1 atau MA VA ditambah MB VB sama dengan MA VA aksen ditambah MB VB aksen. MA nya 2, VA nya 8 ditambah
MB-nya 3, VB-nya adalah min 2, MA-nya 2, VA aksennya min 4 ke kiri, MB-nya 8, MB-nya 3, maaf, 3, VB aksennya belum tahu berapa. Nah, sekarang kita jumlahkan. Nih, kita kali hasilnya 16 min 6 sama dengan min 8 ditambah 3 VB aksen. Ini geser ke kiri, ini 10, min 8 jadi plus 8 adalah 3 VB aksen. 18 sama dengan 3 VB aksen, berarti ya, berarti VB aksennya adalah 6 meter per sekon. Positif, berarti dia ke kanan. Ya. Jadi jawabannya adalah 6 meter per sekon ke kanan. Ya, bela gitu. Nah, itu untuk solusi nomor 5. Nah, yang terakhir nomor 6 ya. Dua benda A dan B 4 kg bergerak berlawanan arah dan saling mendekat pada bidang datar. Besar V1 10, V2 20, maka kedua benda bertumbukan lenting sempurna kecepatan masing-masing adalah. Iya. Nah, kita lihat yang pertama tadi MA sama dengan MB sama dengan 4 kg saling mendekati dengan kecepatan 10 dan 20. VA-nya adalah 10, VB-nya min 20 ya. Nah, karena arahnya berlawanan dan tumbukannya adalah lenting sempurna. Lenting sempurna nilai E-nya adalah 1. Yang ditanya berapa VA aksen, berapa VB aksen. Oke. Nah, yang pertama, karena lenting sempurna nilai E-nya 1, tadi kita gunakan rumus yang ini. Iya. Nah, berarti 1 sama dengan, ya ini ada tanda minusnya, min VA aksen dikurang VB aksen per VA kurang VB. Ruas kanan ruas kiri kali min, jadi min 1 sama dengan VA aksen dikurang VB aksen per VA kurang VB 10 dikurang min 20. Yang ini adalah 30 kali silang, berarti min 30 sama dengan V aksen dikurang VB aksen. Persamaan 1. Persamaan 2 nanti kita gunakan yang ini tadi. Ini yang kedua kita buat. Hukum skala momentum tadi maksudnya M1V1 berarti MAVA ditambah MBVB sama dengan MAVA aksen ditambah MBVB aksen gitu ya. MA-nya 4, VA-nya 10 ditambah 4, MB-nya VB-nya min 20 sama dengan MA-nya 4, VA aksen ditambah 4 VB aksen. Nah, semua ruas dibagi 4 biar nggak ribet. Gitu. Tinggal 10 kurang 20 adalah min 10 sama dengan VA aksen ditambah VB aksen. Nah, persamaan 1 dan 2 kita eliminasi, yaitu dengan menjumlahkannya ya. Jadi 1 dan 2 kita jumlahkan. Maka yang kita dapat, lihat ya, VB tambah min VB habis, VA aksen tambah VA aksen itu sama dengan 2 VA aksen. Min 10 ditambah min 30 adalah min 40. Berarti VA aksennya adalah min 20. Min itu adalah ke kiri. Berarti VA aksen atau V1 adalah min 20. Nih. Ya.
Terus VB-nya kita substitusi ke salah satu. Nah, ini kemari aja boleh. Berarti min 20 ini min 20 geser kemari plus 20 kurang 30, berarti VB-nya adalah min 10 sama dengan min VB adalah min 10, berarti VB-nya adalah 10 positif. Maka positif 10 kita dapatkan jawabannya yang ini. Iya, yang C gitu. Nah, itu cara susahnya. Cara gampangnya, kalau masanya sama, maka kita tinggal tukar tempat saja. Yaitu tukar tempat itu maksudnya gimana sih? VA aksen pakai VB-nya tapi arahnya dibalik, dan VB aksennya dipakai VA. Lah, maksudnya apa sih? Tadi V1-nya 10, maka VB aksennya yang kita gunakan jadi 10. Nah, itu tadi jawabannya. Nih. Dan dibalik VB-nya 20, V2-nya 20 itu menjadi VA, jadi 20. Oke. Tahu Bapak ulang lagi ya, kalau masanya sama maka VA aksen sama dengan VB, VB aksen sama dengan VA itu. Tapi arahnya dibalik. Sekali lagi arahnya dibalik. Nah, terakhir terus nomor 7, tentukan sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 5 meter, itu adalah H. Di atas tanah setinggi 1,25 meter. Tentukanlah koefisien tumbukan restitusi E. Kemudian kecepatan benda berarti V. Kecepatan benda setelah menembus lantai berarti V aksennya lagi, yang tinggi pantulan kedua. Oke. Nah, untuk koefisien restitusi tadi untuk benda yang jatuh dari lantai itu bisa kita gunakan rumus ini. E itu untuk yang A ya, sama dengan akar H2 per H1 gitu. Nah, sama dengan akar H2 nya 1,25, H1 nya 5, atau akar 5/4 itu 1,5 bagi 5. 5 nya coret, tinggal akar 1/4. Akar 1/4 setengah. Selesai. Yang B, kecepatan benda menembus lantai. Ya, E tadi adalah V aksen per V. Ini yang C. Untuk yang B mah V sama dengan akar 2GH. Berarti akar 2 kali 10 kali H-nya adalah 5. Akar 100 sama dengan 10. Tadi untuk yang C, E-nya tadi udah nemu adalah setengah. V aksennya belum tahu. Per V-nya adalah 10. Kita kali silang, 10 dikali setengah adalah 5. V aksennya adalah 5. Yang terakhir di tinggi pantulan ketiga, yaitu H3 per H2 sama dengan H2 per H1. H3 per H2 nya adalah 5/4 atau 1,25. 5/4 per 1,25 dibagi dengan H3 per H2 dari H1, tentunya adalah 5. Berarti H3 nya adalah 5 kali 5, 25/16 dibagi dengan 5. Berarti 5 nya kita coret, 5/16 meter. Nah, demikianlah video singkat ini, panjang juga ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Supaya lebih mantap, bisa coba buku latihan dengan mengerjakan soal-soal buku paket. Sekian dan terima kasih.